Oke, kita punya soal padatan NH4NO3 dengan AR NHO diketahui dipanaskan hingga terurai menjadi N2O dan air sesuai dengan reaksi. Nah, pemanasan 160 gram NH4NO3 menghasilkan 8 liter gas N2O, maka jika pada kondisi yang sama, berarti ada ciri-ciri kalimat pada kondisi yang sama. Berarti nanti perbandingan ini ya, mol per volume, perbandingan mol per volume dari gas yang dihasilkan dengan gas yang diketahui atau gas X-nya. Nah, pada kondisi yang sama, berarti ini nanti ciri-ciri rumus N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Nah, di sini untuk gas N2O, yang ini untuk gas X gitu ya. Nah, kita tulis dulu rangkaian reaksinya. Ada NH4NO3 menghasilkan gas N2O dan 2H2O, uap air ya. Nah, diketahui massa dari NH4NO3 di sini ada 160 gram. Jadi, kita bisa menentukan mol dari si NH4NO3 ini, amonium nitratnya. Nah, diperoleh molnya itu 160 dibagi MR-nya. MR-nya berapa nih? Kita tulis dulu MR-nya NH4NO3. Nah, N-nya ada 2, berarti nanti 28 tambah H-nya 4, O-nya 3, 48 ya. Hasilnya 60, 76, 80 ya. Nah, MR-nya 80, sehingga molnya ketemu 2 mol. Nah, habis ketemu, kita bandingkan dengan perbandingan koefisien. Di sini kan udah setara nih reaksinya. N-nya 2, ruas kanan 2, H-nya 4, ruas kanan 4, O-nya 3, ruas kanan juga 1 tambah 2, 3. Terus kita gunakan perbandingan mol ya. Molnya N2O berarti sama. 2 mol juga, karena perbandingan koefnya 1:1. Di sini perbandingan koefnya 1:1 ya. Di sini 1, di sini juga 1. Jadi perbandingan koef sama dengan perbandingan mol. Perbandingan koef sebanding dengan perbandingan mol. Nah, berarti kalau mau nyari molnya H2O, berarti di sini nanti 4 mol, gitu ya. Nah, kita sudah peroleh molnya si N2O atau dinitrogen oksida. Nah, habis itu kita bawa ke rumus N1 per V1-nya. Nah, molnya N1 tadi kan molnya si N2O. Di sini ada 2 mol, volumenya 8 liter ya. 8 liter. Terus N2-nya ini kan gram per MR, ya kan? Gramnya di sini diketahui 132 ya. Jadi di sini 132 per 133. 132 per MRX gitu ya. Nah, 132 per MRX dibagi volume si X-nya 12 liter. Nah, jadinya kan ini 24 per 8 sama dengan 132 per MRX. Oke, berarti ketemu berapa nih? Ini 3 kan? Jadi nanti MRX-nya ketemu 132 dibagi 3. Hasilnya 44. Itu. Ada yang mau ditanyakan nggak nih? Ada yang masih bingung? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Iya, lanjut Kak. Oke, nomor 2. Hibridisasi yang terjadi pada atom C dari senyawa hasil eliminasi etana. Hasil eliminasi ini apa? Ada yang masih ingat nggak? Hasil eliminasi berarti produknya ya. Produknya. Etana. Etana di sini C2H6 ya. C2H6. Ini kita eliminasi. Dieliminasi. Eliminasi. Nanti jadi X gitu. Nah, senyawa eliminasi itu kayak pengambilan atom H pada nomor C yang paling ujung ya. C nomor 1 dan C nomor 2.
Nah, karena kebetulan cuma ada 2C, nanti kalau kita jabarkan reaksinya seperti ini, nah C2H6 kan kayak gini nih. Nah, reaksi eliminasi kan rangkapnya bertambah ya. Ciri-cirinya itu nanti tunggal jadi rangkap 2. Kalau dieliminasi lagi, nanti jadi rangkap 3, jadi alkuna. Nah, ini kita eliminasi dengan cara, nah, yang dieliminasi atom H ya tadi ya. Jadi atom H, satu atom H di C nomor 1 dan 2 dieliminasi. Tereliminasi. Nah, jadi tangannya yang ke bawah itu digunakan untuk berikatan rangkap dengan kedua C gitu. Nah, itu namanya reaksi eliminasi. Jadi nanti reaksinya gini. Nah, ditambah H2 yang tereliminasi. Nah, yang ditanyakan apa? Atom C pada hasil eliminasi. Nah, berarti atom C yang ini kan. Nah, salah satunya aja ya. Berarti yang ini aja. Atom yang C yang ini tuh hibridisasinya apa? Nah, hibridisasi. Nah, atom C yang ini mengikat berapa gugus? Ada ke atas 1, ke kanan 1, ke bawah 1. Nah, berarti kan nanti rumus molekulnya AX3. Jadi yang rangkap tetap dihitung 1 ya. Nah, AX3 ini memiliki hibridisasi sp, sp2. Nah, S1, P-nya 2. Jadi AX3 kan. Nah, ingat ya, kalau ada rumus molekul AXM terus E-nya N, jadi nanti ketika M tambah N-nya 2, 3, 4, 5, 6. Hibridisasinya ini nanti SP, ini SP2, ini SP3, ini SP3D, ini SP3D2. Nah, itu cara cepatnya kayak gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Mau nanya Kak. Silakan. Itu yang eliminasi itu apa? Selalu 2H gitu ya Kak? Selalu H-nya. Kalau misalkan atau enggak kalau ada atom yang lebih elektronegatif, maka dia yang lepas. Misal tuh kedua H-nya itu diganti Cl, maka Cl-nya yang lepas gitu. Dicari yang lebih elektronegatif ya. Nah, dan kebetulan di situ H semua kan. Iya, eliminasi gitu. Ada Kak, lagi? mau nanya. Iya. Itu emang selalu 2 gitu Kak? Apa yang bisa 1 di nomor atau ada ketentuannya? Kalau eliminasi diambil dari 2C terpisah. Jadi bukan dari satu atom C, tapi dari 2C yang terpisah gitu. Dan dicari yang atom yang diikat oleh C yang lebih elektronegatif gitu. Misal di sini ada CH. Nah, misal gini ya. Ini misal ada Br. Kemudian di sini juga ada Br. Nah ini H ya. Sini BR, maka BR-nya yang akan lepas gitu. Karena lebih elektronegatif. Jadi H sama BR ini, BR lebih besar ke elektronegatifannya daripada H. Gitu. Ke elektronegatifan. Nah, BR lebih besar dari H, maka nanti yang lepas itu BR-nya. Jadi nanti di sini plus BR2. Kalau kebalikannya reaksi eliminasi kan reaksi adisi, ya kan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kalau dari yang ruas kanan ini kembali ke ruas kiri itu namanya reaksi adisi. Jadi nanti BR-nya dua-duanya masuk ke C yang paling ujung. C1 dan C2. C nomor 1 dan C nomor 2 gitu ya. Gimana? Ada lagi nggak yang ditanyakan? Lanjut ya. Lanjut Kak. Oke.
Kemudian yang nomor 3, 1 mol senyawa organik yang mengandung 40% C, 6,66% H, dan sisanya O dengan massa molekul relatif 60 dibakar sempurna. Yang ini ada di Pantar Mandiri kalian kan. Tapi yang ditanyakan gas CO sama H2O ya. Kalau nggak salah kemarin yang ditanya itu senyawa organiknya sama CO-nya, ya kan, CO2-nya. Nah, ini yang ditanyakan CO2 dan H2O-nya. Nah, kita tulis dulu perbandingan mol. Kita gunakan perbandingan mol ya. Perbandingan mol tiap unsur. Jadi ada C, ada H, ada O. Ini ada 40%, ini ada 6,66%. Berarti sisanya berapa nih? 100 kurangi 40, 60 kurangi 6,6, berarti 53, ya 34 ya persen. Nah, dianggap misal massa senyawa, misal massanya 100 gram ya. Nah, 100 gram. Berarti perbandingan molnya, ini nanti 40 bagi ARC-nya itu 12. Ini 6,66 bagi 1. Ini 53,34 bagi 16 ya. 40 bagi 12 itu 3,33. Ini 6,66. Kalau yang ini 53 bagi 16, 48. Kemungkinan 3,33 juga ya. Supaya perbandingannya bulat gitu. Jadi di sini 1 banding 2 banding 1. Nah, ini perbandingan jumlah atau komposisi rumus empiris dari C, H, dan O-nya. Jadi diperoleh rumus empiris C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1. Kemudian kalau mau nyari rumus molekul, berarti disamakan sama sama MR-nya aja ya, dicocokkan. Ini nanti ARC, nah ditambah 2 kali ARH ditambah ARO, nah dikalikan N, nanti MR-nya 60 ya tadi ya, 60. Berarti ini 12 tambah 2 tambah 16 sama dengan 60. 30 N sama dengan 60, berarti N-nya ketemu 2. Berarti rumus molekulnya ketemu C2H4O2 karena dikali 2 semua ya. Nah, kalau udah ketemu dibawa ke reaksi pembakaran. C2H4O2 ditambah O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Nah, kita setarakan jumlah dari atom-atom di ruas kiri dan ruas kanan. C-nya di kiri 2, di kanan 2, H-nya di kiri 4, di kanan sudah ada 2, berarti perlu dikali 2. O-nya di kiri sudah ada 4, di kanan 6, berarti sini perlu kali 2 ya. Jadi perbandingannya 1 banding 2 banding 2 banding 2 gitu. Jadi yang ditanyakan gas CO2 dan gas H2O. Berarti yang ini ya, 2 banding 2 itu sama aja 1 banding 1. Jadi jawabannya yang A. Gitu. Gimana, ada yang mau ditanyakan tentang nomor 3? Yang CH2O-nya itu emang dari sananya kayak gitu atau emang itu udah rumus? CH2O diperoleh dari ini perbandingan rumus empirisnya nih, perbandingan molnya nih. Oh iya Kak. Thank you Kak. Ya kan? Oke. C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1 gitu. Itu perbandingan terkecilnya gitu, perbandingan komposisi terkecilnya. Jadi rumus empiris itu kan rumus yang paling sederhana. Kalau rumus molekul ya tergantung dari MR-nya si rumus empiris itu berapa gitu. Lanjut. Oke, nomor 4, diketahui data perubahan entalpi sebagai entalpi pembentukan standar sebagai berikut. Ada delta HF, CH4, CO2, dan H2O. Nah, bila hasil pembakaran 44,8 liter CH4 pada keadaan standar, berarti keadaan standar itu STP ya. Ini STP. Nah, STP nanti berarti volumenya dibagi 22,4. Untuk memanaskan 17,7 kg air dengan kapasitas kalor air adalah 4 Joule per gram Kelvin, maka akan terjadi kenaikan suhu sebesar, nah ini di rumus termokimia ya, asas Black
di mana Q serap sama dengan Q lepas. Sama dengan Q lepas. Rumusnya nah macet gitu ya. N kalikan delta H sama dengan M kali C kecil kali delta T. Nah, sebenarnya ada C besar delta T ya. Karena kapasitas kalornya nggak ada, diabaikan. Gitu. Diabaikan. Oke. Kapasitas kalor tidak ada. Maka diabaikan ya. Oke. Next, lanjut. Apa yang diketahui tadi? Mol ya. Molnya ini berarti pakai V bagi 22,4. Jadi 44,8 dibagi 22,4. Delta H-nya di sini berapa ya? Oh, belum diketahui. Karena ada delta HF, berarti kita tentukan dulu nih delta H reaksinya. Dengan cara delta H reaksi. Nah, ini pakai sigma delta HF yang ruas kanan dikurangi yang sigma delta HF yang ruas kiri. Pokoknya kalau diketahui delta HF, kanan kurangi kiri. Dari reaksinya adalah pembakaran CH4 ya. Berarti CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 dan H-nya 4 berarti 2H2O. Nah, yang di ruas kanan ada CO2-nya 1. Berarti delta HF-nya CO2. Nah, ditambah 2 kali delta HF-nya si H2O. Nah, dikurangi delta HF-nya si CH4 ditambah 2 kali kok 2 kali sih? O-nya cuma 1 ya. Dan kebetulan untuk delta HF molekul di atomik itu 0. Nanti 0 ya, ini yang HF. Kenapa? Yang reaksinya itu O2 itu kurang, itu 2 koefisien itu reaksinya O2-nya. Oh iya ya, koefisiennya 2 ya. Benar-benar. Berarti tetap aja ya, nanti kan dikalikan 0. Ya, tapi kalau ini bukan O2, nanti dikalikan 2 ya delta HF-nya. Oke. Thank you koreksinya. Lanjut, delta HF CO2-nya ini 390 ya, minus 390. Nah, ini dijumlahkan dengan 2 kalinya H2O. Ini kali 2 berarti 067 45 ya. 570 ya. Minus ya. Kemudian ini dijumlah dulu nanti, kemudian dikurangi minus 75 ya. Minus 75 ditambah 0. Nah, karena delta HF untuk molekul diatomik itu nilainya 0. Ini kalau dijumlah 0689 ya. Ditambah 75. Berapa nih hasilnya? Dikurangi 75 berarti 885 ya. Minus 885. Oke, kita bawa ke sini satuannya kilojoule ya. Kilojoule per mol. Oke, kita bawa ke sini 885. Nah, karena satuannya kilojoule, kita kalikan 1000 nih. Karena satuannya di kalor jenisnya kan joule tuh, masih dalam joule. Nah, jadi nanti masanya di sini 17,7 kg, jadikan gram kali 10 pangkat 3 juga. Kalikan 4, kalikan delta T. Ada yang bisa dicoret, ini, kemudian ini, jadinya 2 ya. Terus ini coret ini 2. Jadi delta T-nya sama dengan 885 dibagi 17,7 kali 2. Maka bentar. Ya, gimana?
885-nya itu yang di itu kenapa nggak min? Yang mana? 885 pas tuh di reaksi ini tuh. Oh, yang direaksiin. Ya. Yang itu di rumusnya. Yang di rumus kisrapnya itu. Oh, yang di rumus Kisrapnya. Oke. Tanda minus itu hanya menunjukkan kalau dia eksoterm atau endoterm. Gitu ya. Ya, kasih Kak. Oke. Ini 7177. Ketemu nggak nih hasilnya? Bentar ya. 885. Bentar. Dapat K25 hasilnya. 25 ya. Oke. Ketemu 25. Ada kan? Oke. Hasilnya yang 25 ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Jadi kalau iya, gimana? Ini kan delta HF ya Kak. Nah kalau misalkan kayak delta HC itu juga tetap sama Kak, kanan kurang kiri. Enggak. Kalau delta HC itu nggak ada rumusnya sebenarnya. Delta HC itu hanya untuk di pertanyaannya aja. Misal nih, kalau ada suatu reaksi pembakaran ya HC itu. Sebenarnya yang pembakaran mana ya? Nah ini reaksi pembakaran ini. Nanti kalau mau dicari delta H-nya, itu delta H-nya disebut delta HC. Gitu. Jadi karena di sini yang diketahui data delta HF, rumusnya kanan kurangi kiri gitu. Oh, oke Kak. Bentar. Tapi di sini hasil pembakaran ya. Nah, hasil pembakarannya ini, delta H reaksinya ini bisa juga disebut dengan delta HC karena hasil pembakaran. Jadi ini bisa juga dikatakan sebagai delta HC dari si NH4. Kok NH4? CH4, sorry. Karena dia hasil itu merupakan entalpi dari pembakaran si kok NH4 lagi, CH4. Bisa juga disebut dengan delta HC CH. Tapi kalau diketahui delta HC itu biasanya hanya untuk membandingkan. Di hukum Hess yang reaksi nantinya dibolak-balik itu loh, dibalik, dibagi berapa gitu. Disesuaikan dengan reaksi yang diminta. Buat yang itu biasanya. Oke Kak, makasih Kak. Oke. Kemudian nomor 5. Interaksi yang paling dominan antara zat-zat hasil pembakaran sempurna hidrokarbon adalah, kalau pembakaran sempurna hidrokarbon menghasilkan apa? CO2 sama H2O Kak. Oke. Jadi misal ada CXHY dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 dan H2O. Sifatnya CO2 polar atau non polar? Non polar ya. Non polar karena dia simetris ya. Nah, kalau dibuat bentuk molekulnya kan gini atau bentuk ikatannya. Kalau yang H2O polar ya, karena dia nanti ada PEB. Masih ingat nggak perbedaan polar non polarnya? Ini AX2, ini AX2E2. Ini non-polar. Nah, interaksi yang terjadi antara polar dan non-polar itu interaksi apa? Ini di simulasi 2 ada nih. Di nomor 3 kalau nggak salah. 3 apa 4 ya? Pokoknya ada molekul oksigen sama air ya. Gaya antar dipol. Gaya London nggak ikatan hidrogen, gaya dipol permanen dengan dipol terinduksi, gaya dipol terinduksi dengan dipol sesaat. Antara dipol itu sesama polar ya. Polar sama polar sama aja kayak yang London. Kalau London itu non polar ya. Ini polar, X polar. Ini non polar, X non polar. Ikatan hidrogen itu handphone ya. H dengan F dengan O dengan N. Kalau dipol permanen ini polar sama polar. Kalau dipol terinduksi polar sama non polar.
Ini polar, X polar. Kalau dipol terinduksi ini polar dan non polar. Jadi lebih ke jawaban yang D ya. Kalau dipol sesaat itu kayak ikatannya bukan ikatannya, gayanya itu kurang terbentuk gitu loh. Kurang terjadi. Dipol sesaat itu kayak istilahnya senyawa yang tidak ada kekuatan magnetnya jadi ada kekuatan magnetnya. Nah, itu kan kekuatan magnetnya kan tidak bertahan lama. Jadi misal kayak kita punya magnet dan punya besi atau paku gitu. Paku itu kan kalau tidak didekatkan dengan magnet kan dia tidak bermuatan atau netral, tidak bisa menarik logam lain atau menolak logam lain gitu kan. Tetapi kalau kita dekatkan dengan magnet, nah besi itu nanti akan bisa menarik besi yang lainnya gitu. Nah, ketika besinya nempel ke magnet, nah besinya itu dapat menarik besi yang lainnya gitu, paku yang lainnya gitu. Nah, itu ketika besinya kita lepas lagi, nah magnetnya udah nggak ada. Nah, itu dipol sesaat namanya. Nah, karena di sini hasil CO2 dan H2O-nya itu masih dalam satu wadah, jadi ya dipol terinduksi. Nah, artinya terinduksi itu bukan sesaat gitu loh. Perpindahan kutubnya itu perubahan yang tadinya ada kutubnya, kebalik. Yang tadinya tidak ada kutub magnetnya, jadi ada kutub magnetnya itu lebih lama dibandingkan yang dipol sesaat. Kalau dipol sesaat mungkin itu terjadi di ruangan terbuka, di wadah yang terbuka gitu. CO2-nya menguap, H2O-nya menguap gitu. Tapi kalau di dalam wadah yang tertutup, lebih ke dominan yang dipol terinduksi. Karena di situ CO2 dan H2O-nya masih saling bertumbukan. Gitu. Dipol permanennya kita lihat dari H2O bertumbukan dengan H2O. Jadi kan dalam satu wadah kan H2O-nya nggak mungkin cuma satu molekul ya, pasti ada jutaan molekul. Karena setiap mol kan ada 6,02 kali 10⁻23 molekul. Nah, itu berapa triliun tuh. Jadi nggak cuma ada satu molekul yang berinteraksi. Oke, itu nomor 5, jawabannya yang D. Kemudian soal yang nomor 6. Nomor 6 apa nih? Pada reaksi kesetimbangan N2H4 menjadi N2 plus 2H2. Oke. Hubungan antara perubahan suhu dan nilai K adalah sebagai berikut. Nah, dari data tersebut pernyataan yang tepat tentang reaksi kesetimbangan tersebut adalah. Oke, kalau dari data bisa kita simpulkan kan, ini suhunya naik, nilai Kp-nya naik. Nah, dari data bisa kita simpulkan bahwa T sebanding dengan K. Nah, ini terjadi pada reaksi endoterm. Nah, kalau T berbanding terbalik dengan nilai K, atau misal gini, ketika suhunya naik, nilai K-nya malah makin kecil. Nah, ini terjadi pada reaksi eksoterm. Berarti bisa kita tuliskan bahwa N2H4 menjadi N2 plus 2H2. Ini adalah reaksi endoterm atau delta H-nya plus gitu ya. Plus X kilojoule berapa gitu. Plus X kilojoule. Nah, kemudian kita lihat di pertanyaannya. Dari data tersebut pernyataan yang tepat. Nah, kita cocokkan pernyataannya. Reaksi bergeser ke kanan bila suhu diturunkan. Ingat ya, hafalannya adalah nado tuso. Nado tuso. Suhunya naik, geser ke endo. Nah, suhu naik, gesernya ke endo. Kalau suhunya turun, gesernya ke ekso. Bergeser ke kanan bila suhu diturunkan. Karena ini suhunya diturunkan, reaksinya endo, berarti harusnya ke kiri. Gitu ya. Nah, salahnya di sini, harusnya ke kiri.
Masih ada yang bingung nggak? Kalau reaksinya EXO lari kemana, Kak? Kenapa? Kalau reaksinya EXO lari kemana, Kak? Kalau reaksinya ini exo, ya berarti ke kanan. Ini maksudnya reaksi ke kanannya tuh endo gitu loh. Kalau reaksinya dibalik, kan nanti delta H-nya jadi negatif tuh. Berarti yang ke kiri ini, yang ke kanan itu endo, yang ke kiri ini exo gitu. Kan reaksinya bolak-balik tuh. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Gitu. Kalau kita lihat dari yang atas, reaksinya endo, delta H-nya positif. Nah, kalau nanti reaksinya dari kanan ke kiri, nanti delta H-nya negatif. Kemudian, reaksi melepas kalor ke lingkungan. Endoterm itu ciri-cirinya menyerap kalor ya dari lingkungannya. Salahnya di situ. Ini harusnya menyerap, bukan melepas. Disosiasi atau peruraian ya, peruraian N2H4 menjadi lebih besar, bisa suhu dinaikkan. Nah, suhu naik ke endo, berarti hasil peruraiannya ini nanti semakin besar terjadi pada suhu yang tinggi, karena nanti akan bergeser ke kanan gitu kan. Nah, ini maksudnya menjadi besar itu ketika geser ke kanan. Geser ke kanan. Karena kan reaksi ke kanan kan namanya peruraian N2H4, ya kan? Atau disosiasi N2H4, sama aja. Terjadi pada suhu yang tinggi. Ketika suhunya dinaikkan, geser ke reaksi endo, reaksi ke kanan gitu. Jadi sesuai. Itu maksudnya. Kalau energi produk kurang dari energi reaktan, itu salah. Karena produk itu kan hasil akhir ya. Reaktan itu awal. Jadi kan kalau di reaksi endoterm, itu kan reaksinya menyerap energi kalor, atau menyerap energi lah istilahnya. Menyerap panas. Nah, awalnya kan belum menyerap. Kemudian setelah berakhir, dia itu sudah menyerap. Jadi kan dari energi awal ke energi akhirnya kan lebih besar karena sudah menyerap energi dari lingkungan. Gitu. Jadi yang produknya harusnya lebih besar dari energi awal gitu. Energi akhir lebih besar dari energi awal. Itu salah satu contoh reaksi endoterm. Nah, ciri-cirinya ya. Endoterm. Nah, tadi delta H-nya positif. Kemudian suhu sistem naik. Suhu sistem turun. Kemudian menyerap kalor. Kemudian energi akhir lebih besar dari awal. Kemudian, nah dari segi grafik ya, kalau yang endoterm itu titik awalnya berada di atas titik akhir. Maksudnya titik awal itu titik reaktan di produk. Supaya nanti, kebalik ini exo ya, sorry. Supaya nanti delta H-nya positif kok ya. Titik awalnya harus ada di bawah titik produk. Nah, gini. Ini reaktan, ini produk. Supaya nanti delta H-nya kan positif nih. Oh iya, EA-nya besar ya, sorry. Di sini aja. EA besar. Atau reaksinya lambat. EA-nya kan dari sini ke sini. Ini EA, energi aktivasi. Kalau delta H-nya dari titik awal sampai titik akhir itu apakah positif, apakah negatif gitu. Nanti kalau eksoterm kebalikannya ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, lanjut ya. Suhu sistem kenapa turun, Kak? Kenapa? Suhu sistem endo kenapa turun, Kak? Apanya? Suhu sistem. Endo, ya. Karena Turun, suhu sistem turun. Jadi kalau kita mereaksikan sesuatu hasilnya jadi dingin ya kan? Di dalam sistemnya jadi dingin, itu reaksi endo. Jadi gimana ya konsepnya ya? Kalau pakai panas nggak masuk pakai konsep suhu sistem jadi turun. Jadi kan kalau contoh reaksi ekso batu kapur ya, batu kapur atau gamping, kapur toher lah,
direaksikan dengan air, ternyata airnya ini kayak mau mendidih gitu. Nah, itu kan berarti ketika kapurnya bereaksi dengan air kan suhunya meningkat. Nah, itu salah satu contoh dari reaksi eksoterm. Jadi suhu sistemnya naik. Ya Kak. Kalau diibaratkan contoh itu agak susah ya kalau yang sistemnya turun. Ya Kak. Oke. Lanjut aja ya. Jarang juga reaksi-reaksi endoterm. Contohnya fotosintesis. Nah, fotosintesis ketika kita ada di bawah pohon ya, kan merasa tuh ketika kita nggak kena bayangan pohon, itu kan terasa panas tuh. Tetapi ketika kita di bawah pohon kan terasa adem. Itu karena hasil fotosintesis itu kan merupakan reaksi endoterm. Nah, jadi kayak lebih adem gitu. Tumbuhan mengeluarkan oksigen, setelah suhunya itu lebih kayak diturunkan lah istilahnya dari panas matahari gitu. Oke, lanjut ke nomor 7 ya. Nomor 7, ada yang bisa nggak nih? Ini sebenarnya ada yang bisa pakai logika, ada yang pakai rumus gitu ya. Kalau dari logika kakak nih. Ini sebenarnya ketika waktunya kan makin naik nih. Tapi ternyata yang ditanyakan 50 detik bukan 40 ya. Naiknya ini naik 2 kali lipat. Ini juga 2 kali lipat. Nah, ini 2 kali lipatnya kan 40. Ini turun setengahnya lagi gitu. Jadi nanti di sini 0,05. Kalau waktunya 40 detik itu 0,05. Jadi kalau di sini yang mintanya 50 detik, jawabannya pasti bukan E ya. Oke. Nah, waktu itu kan berbanding terbalik sama laju. Jadi kalau kita rumuskan rumus laju atau V sama dengan di sini M bagi T ya. Konsentrasi bagi waktu. Nah, ini kan lajunya sama. Berarti kita tinggal gunakan perbandingan lajunya sama. M-nya sama ya, kita ibaratkan M-nya sama. Jadi nanti kita pakai perbandingan V1 banding T1 sama dengan V2 banding sorry. Kok V sih? V itu pakai rumus ini dulu ya. Rumus secara teori dulu. Nah, karena di sini diketahui data laju reaksi, waktunya naik 5 detik, konsentrasinya berkurang setengahnya. Naik 10 detik, berkurang setengahnya. Berarti ini merupakan reaksi orde 1. Itu reaksi elementer ya. Jadi kalau mau ditulis secara rumus, ini nanti V-nya sama dengan K kali konsentrasi H2O2. Nah, pangkat 1 ya, orde 1. Nah, kita bandingkan nih. V1 sama V yang kedua ya. K H2O2. Ini yang kedua lah. Kita bandingkan. Yang pertama kita ambil data yang berapa, yang 1/5 aja ya waktu ya. Waktu itu kalau di sini laju sorry. Kalau di sini kita buat tabel laju, berarti kan seperti ya, tabel laju. Berarti di sini 1/5, di sini 1/10, ini 1/20 gitu. Ini tabel lajunya ya. Jadi kalau nanti yang 50, V-nya jadi 1/50. Nah, kita bandingkan nih. Jadi 1/5 banding 1/50 sama dengan K-nya kan bisa dicoret nih. Nah, konsentrasi yang pertama itu kan 0,4. Di sini
konsentrasi H2O2 yang baru gitu. Jadi hasilnya konsentrasi H2O2 sama dengan 0,4 dibagi 10 ya. Nah, coret-coretkan 10. Jadi 0,04 molar. Nah, ini ya. Kak, mau nanya, itu tadi kenapa ordo 1 ya, Kak? Ordo 1. Nah, karena di sini setiap kenaikan waktunya 2 kali lipat, lajunya, penguraiannya juga berkurang 2 kali lipat. Atau dibagi 2. Sama gitu loh. Oke, Kak, makasih. Kalau yang ordo 2, nanti kuadratnya gitu berkurang, konsentrasinya itu berkurang kuadratnya. Kuadrat dari lajunya. Akar dari lajunya. Karena konsentrasinya kan dikuadratkan. Berarti nanti lajunya itu akar dari lajunya. Kalau pakai nalar dan ditanyakan 40 detik, jawabannya 0,05 ya. Tapi di sini yang ditanyakan sayangnya 50 gitu. Kalau dari kakak nalarnya gini. Berarti M1 kalikan T1 sama dengan M2 kalikan T2. M1-nya kita ambil salah satu data, 0,4 kali 5 sama dengan M2-nya kali 50. Gitu. Berarti M2-nya ketemu 0,04. Ini berlaku untuk yang order 1 ya. Kak, sebentar Kak. Ya. Tadi kita dapat V-nya itu kecepatannya itu dari mana seperti, ya? Seperti. Oh, oke Kak, makasih. V itu seperti. Atau berbanding terbalik sama waktu. Misal kalau kita lajunya kenceng nih ke suatu tempat, waktunya kan sedikit tuh yang diperlukan. Dan sebaliknya kalau kita pelan-pelan jalannya ya waktunya lebih lama. Itu namanya berbanding terbalik. Oke, sekarang nomor 8. Masih ada pertanyaan nggak nanti tadi yang nomor 7? Nggak ada ya. Kita lanjut ke buffer nih. Perbandingan volume ini asam lemah ya, karena ada Ka. Kemudian basanya basa kuat. Ada sekian molar yang harus dicampurkan, perbandingan volume yang harus dicampurkan untuk membuat larutan buffer dengan pH 5, Ka-nya sekian. Oke, kita cari dulu H plusnya dari pH 5, ketemu H plusnya itu 10 pangkat min 5. Nah, rumus penyangga, H plus itu kan Ka kalikan mol asam lemah, atau asam lemah gini ya, Al, dibagi mol garam, kalikan valensi. Valensinya itu diambil dari yang sifatnya kuat ya, yang basa kuat. Nah, oke, berarti bisa kita ubah 10 pangkat min 5 sama dengan 10 pangkat min 5 Ka-nya. Ini kita ubah ke Ma kali Va. Ya kan? Ini Mg kali Vg dikali valensi. Dan kebetulan ini sama. Nah, berarti tinggal 1 sama dengan konsentrasi asamnya 0,8, ini Va, ini 0,4 Vg dikali 2 ya valensinya. Nah, kebetulan ini juga sama kan hasilnya. Jadi Vg sama dengan Va. Perbandingannya 1:1. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya, berarti nomor 9. Hidrolisis garam berikut yang menghasilkan pH paling besar. Berarti cari yang basanya lebih kuat dan valensinya lebih banyak. Ciri-cirinya gitu. Kalau ada Kb, pastikan jika ada Kb, maka nyarinya pasti H+, ya kan? H+ itu nanti pH-nya asam, pH-nya kecil. Kalau ada Ka, nyarinya OH-. Jadi cari aja yang ada Ka-nya. Kita cek yang C dan D saja gitu ya untuk menghemat waktu. Coba kita cek.
Yang C dulu ya. Nah, H OH- apa plus OH- ya, karena kita cari pH yang lebih besar. Akar 10 pangkat min 14 per Ka-nya 10 pangkat min 5 kali konsentrasinya 10 pangkat min 1. Hasilnya 10 pangkat min 5 ya. Berarti pOH-nya 5, pH-nya sama dengan 9. Ada yang bingung nggak nih? Kakak percepat soalnya. Ketemu 5 sama 9, ada yang bingung nggak? Kalau yang D, oh iya, valensinya 1 ya nih, kali 1. Valensi garamnya. Kalau yang D itu valensi garamnya 2. Jadi otomatis lebih besar kan. Ini 2 kali 10 pangkat min 1. Sorry, salah. 1 dulu kali 10 pangkat min 2. Kok min 2 sih? Min 1. 10 pangkat min 1 karena 0,1 kan, dikali 2 valensinya. Nah, ini berarti akar 2 kali 10 pangkat min 5. Atau 2 pangkat setengah kali 10 pangkat min 5. Berarti pOH-nya sama dengan 5 min log 2 pangkat setengah. Atau 5 min setengah log 2. Berarti pH-nya 14 kurangi 5, 9 ya. Karena min ketemu min jadi plus setengah log 2. Nah, pH-nya C sama D kan. Yang C cuma 9, tapi yang D masih ditambah setengah log 2 gitu. Jadi pasti lebih besar yang D. Gitu ya. Nah, kalau kayak gini, pH yang paling besar berarti yang sifatnya basa. Cari yang basa. Kalau yang garam basa, rumus hidrolisisnya pasti ada Ka-nya gitu. Asamnya yang lemah. Nah, yang ada Ka-nya cuma C dan D. Nah, habis itu cari yang valensinya lebih banyak. Itu pH-nya lebih besar. Kalau kebalikannya, pH yang paling kecil lah, berarti yang paling asam. Cari yang Kb, gitu ya. Kebetulan Kb-nya besar. Kb-nya besar. Kb-nya ada 3 ya. Nah, kemudian cari yang valensinya ada 2 juga. Nanti yang B itu yang paling kecil pH-nya. Karena nanti ketemunya itu 5 ya tadi. 5 masih dikurang min setengah log 2. Itu karena valensinya 2 di situ. Yang B. Jadi ini yang paling asam ya. Ini yang paling asam. Paling asam. Ini yang paling basa. Gitu. Itu untuk nomor 9.